رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pada hari ini kita kembali bertemu. Nah, ini pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama untuk di semester pertama ini, yaitu di kelas 10. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita masuk pada materi, kita akan melakukan berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya, mungkin bisa dipimpin Bahtiar, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Bisa Bu, coba-coba Bu ya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa, yaitu diawali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih Nah Bahtiar. Ya Bu. Ya Bu. Ya, selanjutnya kita akan perkenalan. Jadi Ibu perkenalan dulu karena ini adalah pertemuan pertama. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu kenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Erni dan tinggal di dekat dari sekolah ini, yaitu di SMK Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Baiklah, setelah Ibu memperkenalkan diri, Ibu juga ingin mengenal kalian satu persatu. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah hadir Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah Bu. Sudah Bu, makan makan dia sarapan. Ya, nanti selanjutnya itu diusahakan untuk sarapan dulu baru masuk pembelajaran. Iya Bu. Ya, baiklah Ibu mengabsen dulu. Muhammad hadir? Hadir. Makan kali Bu. Kantin Bu. Salbia? Nasrullah? Ya turun baru. Hadir Bu. Bahtiar? Ya, ketua kelas Hadir ini ya. Bu. Ya, tetap semangat. Mariana hadir? Hadir. Pujiaman Hadir Bu. Burhan? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Ya, Amin. baiklah anak-anakku semua. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu ada pantung dulu, yaitu rambut kusam perlu dirawat. Saat disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Oke, masuk baik. Itu harus kita lakukan itu ya anak-anakku semua. Jadi selanjutnya materi hari ini yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sini ada mungkin pengertian daripada apa itu kompetisi. Jadi sedikit Ibu di sini menjelaskan apa itu dari pengertian kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan yaitu berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bersaing, bersikap positif, berkompetisi dalam kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang mengajak seseorang untuk melakukannya. Jadi di sini terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surah Al-Taubah 105. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anakku semua, yang pertama yaitu kita akan membaca Quran Surah Al-Maidah, yang mana Surah Al-Maidah di sini tentang berkompetensi dalam kebaikan.
Dan yang kedua yaitu kita membaca Quran surah At-Taubah. Di sini tentang etos kerja. Nah, selanjutnya yaitu dapat menghafal Quran surah Al-Maidah dan surah At-Taubah. Dan ini adalah indikator yang kita harus capai hari ini ya, anak-anakku semua, yaitu kita harus dapat membaca semua Quran surah Al-Maidah dan bisa menghafalnya. Nah, di sini ada dua alasan kenapa harus yang namanya kebaikan. Yang pertama yaitu kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa dikatakan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda? Karena kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia itu tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan kapan kita akan dipanggil. Jadi ketika ada kesempatan, kita harus gunakan untuk melakukan kebaikan. Baik itu mungkin kebaikan dari keluarga sendiri, teman, masyarakat, dan lain-lain. Bukan hanya manusia mungkin bisa dengan ciptaan yang lainnya. Kita harus melakukan. Nah, yang kedua yaitu hendaknya saling bermotivasi dan saling tolong-menolong. Jadi jika ada teman yang membutuhkan mungkin di dalam kelas kalian ini ada yang membutuhkan bantuan, baik itu mungkin bantuan dari pulpennya, apapun itu, kita harus saling tolong-menolong dan memberikan motivasi kepada temannya ketika ada mungkin yang keluarganya yang bermasalah, kita harus memberikan motivasi. Jadi itu banyak bentuk kebaikan-kebaikan anak-anakku semua. Nah, selanjutnya di sini ada jenis asesmennya, yaitu ada formatif dan ada kognitif. Nah, formatif di sini dibagi menjadi dua, ada yang pretest. Pretestnya di sini anak-anakku semua silahkan lihat di grup classroom-nya, Ibu sudah kirim di situ soal, silahkan nanti dijawab. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit nanti untuk menjawab soal pretestnya. Ada di classroom-nya Ibu sudah bagikan. Nah, di situ di classroom juga Ibu sudah memberikan nama-nama, ada 3 kelompok di situ, nama kelompoknya. Jadi silahkan diperhatikan, ada ketua kelompoknya, silahkan dipilih. Dan nanti kita akan melakukan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu membaca Quran Surah Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, baiklah anak-anakku. Silahkan diperhatikan ayatnya, karena ini nanti Ibu akan menunjuk satu orang untuk membacakan kembali. Ya, baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqul lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakirat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Ya, baiklah anak-anakku semua, ini adalah ayat surah Al-Maidah yang kita harus pahami pada pertemuan hari ini. Yang mana surah ini terjemahannya. Jadi adapun terjemahannya yaitu kami telah dan kami kan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah
Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan lomba-lomba berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali lalu memberitahukannya kepadamu terhadap apa yang terdahulu kamu perselisihkan. Jadi itu adalah terjemahan dari ayat tersebut. Selanjutnya, selanjutnya sebelum kita masuk pada hukum ilmu tajwid, Ibu akan menunjuk satu orang untuk membacakan ayat tadi surah Al-Maidah. Siap ya anak-anakku semua? Siap, Bu. Ya, Salbiah mungkin bisa dibaca ayat tadi. Siap, Bu. Maka saya akan membacakan Quran Surah Al-Maidah tentang ilmu dalam kebaikan. Oke. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anza'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Salbia. Ya, sangat bagus didengar. Ya, Makasih juga. Masya Allah. Semoga bernilai ibadah ya, anak-anakku semua. Amin. Karena apalagi hari Jumat ini bagaimana kita membaca Al-Quran itu, insya Allah dinilai dengan keberkahan. Amin. Amin. Ya, baiklah anak-anakku, setelah kita membaca Quran Surah Al-Maidah tadi, adapun hukum bacaan yang kita temukan, yang ditemukan di sini, yang pertama yaitu dari lafaz wa anzalna ilaika. Di sini hukum bacaannya yaitu mad jaiz mufassil. Kenapa dikatakan hukum bacaan mad jaiz mufassil yaitu ketika ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Jadi ini yang dimaksud ya anak-anakku semua. Ini adalah mad tabi'i. Jadi alif ketemu dengan hamzah di lafaz yang berbeda. Jadi itu dikatakan mad jaiz mufassil. Nah selanjutnya yang kedua yaitu musaddiqol lima. Nah di sini hukum bacaannya idgham bila gunnah. Kenapa dikatakan hukum bacaan idgham bila gunnah? Karena ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi ini dibaca yang dibaca adalah musaddiqol lima, tidak dibaca lagi musaddiqan, tetapi musaddiqo, jadi dilebur ya di dalam huruf lam. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya lafaz yang ketiga atau tajwid yang ketiga di sini adalah wa muhaiminan alaihi. Jadi di sini adalah ishar, di mana di sini harus dibaca jelas ya. Jadi harus dibaca jelas ketika ada fathah tanwin. Jadi ini adalah fathah tanwin ketemu dengan ain. Jadi di sini fathah tanwinnya harus dibaca jelas. Nah selanjutnya yaitu amma ja'aka. Nah di sini hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan mad jaiz mad wajib mutasil? Yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Jadi ini yang dimaksud ya anak-anakku semua. Nah selanjutnya yaitu lafaz ja'alna. Nah di sini hukum bacaannya mad tabi'i karena ada fathah, ini ada fathah diikuti oleh alif. Jadi ini ya
ada fathah diikuti oleh alif. Nah, ini alif adalah mad tabi'i atau bacaan termasuk dalam huruf mad tabi'i. Jadi sampai di sini anak-anakku semua ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Sudah dipahami semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah, pintar-pintar semua anak-anak ibu ini. Ya, selanjutnya di sini ada sebab ataupun asbabun nusul turunnya daripada surah Al-Maidah ini. Di sini Ibu bacakan bahwa apa penyebabnya daripada sehingga turun Quran surah Al-Maidah ini. Jadi Gak sini apa-apa. yaitu tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah ini. Surah Al-Maidah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Nah, yakni surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi menurut riwayat Ahmad. Surah ini turun saat Nabi Muhammad SAW telah menunggang unta bagi bagian paha untuk unta tersebut. Hampir saja patah karena sangat berat wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku semua bisa dilihat ya. Ini ada juga tafsir ataupun tafsir menurut Al-Misbah. Mungkin bisa dilihat juga. Dan selanjutnya ada hadis tentang berbuat kebaikan. Di sini mungkin nanti di dalam kelompok ini bisa diskusikan ya anak-anakku semua. Ya, jadi selanjutnya ada penerapan yang namanya kebaikan. Jadi di sini harus kita lakukan penerapan dalam melakukan kebaikan, yaitu yang pertama yaitu harus mengawali dengan basmalah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus diawali dengan bacaan basmalah. Nah, yang kedua yaitu melakukan dengan penuh semangat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan ketika ada yang menusuk bahwa tidak usah, kita harus mengikuti. Tetapi tidak, kita harus melakukan dengan penuh semangat. Jangan mempedulikan orang yang mempengaruhi yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita harus menjaga konsisten. Nah, itu harus kita konsisten dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya itu mempelajari ilmu yang terkait. Jadi maksudnya di sini yang terkait adalah bagaimana kita melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya membiasakan bekerja sama, berkelompok. Nah, selanjutnya yaitu mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nah, selanjutnya jadi mungkin sudah bel ya anak-anakku semua. Waktu sudah menunjukkan bahwa pertemuan pertama hari ini telah selesai. Jadi ingat tadi yang pretestnya Ibu sudah kirim di grup di classroom, dan di situ ada juga kelompoknya. Nanti itu akan dikumpul tetap dikirim di classroom ya anak-anakku semua. Nah, selanjutnya jadi kita menutup pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulan materi yang Ibu sampaikan yaitu berbuat baik itu kita tidak boleh menunda-nunda, harus dilakukan ketika ada kesempatan. Karena kesempatan hari ini belum tentu kita dapatkan kesempatan besok. Karena kita manusia ini memiliki keterbatasan. Maksudnya keterbatasan hidup. Jadi ketika ada kesempatan, kita akan mempergunakan kesempatan itu dengan baik untuk melakukan kebaikan. Ya, anak-anakku semua. Nah, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini, dan sebelum menutup, Ibu tetap melakukan ada pantung ya. Ada pantung yang kita akan jadi pantungnya di sini, nasi uduk sambal terasi, rasa sedap enak. tambah selera. Jalani hidup penuh motivasi, percaya pada kemampuan diri. Nah, itu anak-anakku semua. Kita harus percaya diri menjalani hidup. Oke, baiklah Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Dr. Ned. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.